Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Saya akan membuat readingan terbaru tepatnya per tanggal 26 sampai tanggal 29 ya. Ya bisa dikatakan sampai di penghujung akhir tahun 2022 saat ini ya. Kira-kira nanti ada kabar berita apa buatmu atau ada kabar berita apa buat kalian? Kan kira-kira seperti itu ya sobat ya. Memang saya mengasih tema yaitu tadi ya, seperti barusan saya akan menarik energi dan saya akan memberikan informasi kira-kira kabar berita apa yang terjadi untuk kalian ataupun untukmu, kan seperti itu ya. Tetap ya dengan tarikan energi zodiak ya. Apakah nanti kalian per tanggal 26 sampai tanggal 29 itu adanya suatu peningkatan tentang hubungan asmara semakin membaik, ataukah masih biasa-biasa saja, ataukah ada suatu penurunan? Sama di pekerjaan juga, apakah kalian nantinya itu akan adanya suatu peningkatan atau masih di tengah-tengah, apa mengalami penurunan? Begitu juga dengan keuangan ya, apakah kalian nanti akan adanya suatu peningkatan, apakah nanti keuangan kalian masih di tengah-tengah, ataukah bahkan ada suatu penurunan ya. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saja sekali lagi sebelum saya menarik energi kartu ya, tetap saya mengatakan ini bersifat general reading. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi ya sobat ya. Karena tarikannya itu kan general reading, jadi sifatnya itu luas dan mengacak. Nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika tidak ada resonate, ya harap dimaklumi sekali lagi ya, karena saya sering membaca komentar itu seakan-akan kok tidak resonate, tidak ini, tidak itu. Nah, kan sudah saya jelaskan ya, ini bersifat general reading. Jika kalian ingin adanya suatu jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Ya. Karena dengan demikian kan saya tahu nama kalian, tanggal lahir ataupun beton dan nama ibu kandung kalian. Nah, di situ saya akan bisa menembak dengan sasaran yang tepat gitu loh ya. Jadi tidak mengacak lagi, kan beda general sama konsul secara privat ataupun pribadi ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami dengan temanya. Cepat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada Gemini ya. Saya akan bacakan untuk energi Gemini di penghujung tahun ya, ataupun akan berakhirnya tahun 2022 saat ini. Oke ya, langsung saja untuk zodiak Gemini kita buka dulu untuk asmaranya. Di sini ada the world ya. Ada satu laki-laki ya sedang berjalan dan pojok-pojoknya itu dikelilingi koin, cup, ada tongkat juga ada pedang ya. The world.
Terus untuk kartu confirm-nya di sini ada The Magician, ada anak kecil sedang bersila ya, terus banyak dikelilingi malaikat-malaikat kecil ya. Ini kalau saya tangkap energi kalian yang mempunyai, zodiak Gemini ya, energi Gemini di sini ada 2. Untuk asmara Gemini terlihat, Gemini ingin segera menyelesaikan, Gemini ingin segera merampungkan, di mana mungkin kemarin-kemarin ya, ataupun sampai saat ini pun ada suatu masalah ya. Kelihatannya Gemini ini sudah, apa ya, istilahnya itu, sudah mempunyai rencana khusus ya, sudah mempunyai pemikiran-pemikiran khusus yang di mana itu akan Gemini jalankan ya. Yang penting, Gemini ini bagaimana caranya untuk bisa berhasil, bagaimana caranya untuk bisa menyetabilkan kembali di seputar asmara ya. Ini bagus ya, Gemini adanya suatu keinginan yang kuat, menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru ya, yang di mana Gemini ini mungkin sudah jenuh ya, dan dia ingin, eee, keluar dari zona yang tidak nyaman. Terbukti adanya The Magician ya. Di sini kelihatannya Gemini akan mencapai hal-hal apa yang sedang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi, adanya Gemini adanya suatu perjuangan keras, ya apapun itu Gemini ingin keluar dari zona tidak nyaman ya. Dan di sini terjawab adanya The Magician. Artinya, eee, perjalanan Gemini ataupun niat Gemini untuk bisa menyetabilkan tidak sia-sia di sini ya. Jelas usaha Gemini akan terbayarkan dan, Gemini akan mendapatkan suatu kesenangan dalam hati, Gemini akan lolos dari, tekanan-tekanan hati ya, ataupun lolos dari keruwetan-keruwetan hati, kegalauan hati ya. Gemini akan lolos ya di penghujung tahun 2022. Yang ada hanyalah kesenangan, rasa ceria, dan ketenangan dalam batin. Jadi kalau saya rasakan ini energinya los gitu loh ya, tidak ada beban Gemini. Bagus ya Gemini ya. Oke, kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada Ten of Cup, ada 10 cup sama seseorang satu keluarga. Terus dikonfirmasi sama Knight of Cup, ada seseorang yang sedang bermeditasi ya. Ini kalau saya tangkap energinya Gemini seputar pekerjaan, ada Ten of Cup, ada 10 cup. Di mana Gemini ingin mencapai ya, ataupun apa ya, bisa dikatakan Gemini ini sedang berangan-angan ya, berangan-angan agar bagaimana pekerjaan ataupun karir yang mungkin sedang dijalani selama ini ataupun yang sedang dijalankan selama ini, Gemini berharap adanya suatu keberhasilan, adanya suatu pencapaian-pencapaian target yang di mana nantinya akan menyenangkan hati Gemini, membuat, Gemini itu gembira ya. Jadi harapan kuat, harapan besar ya, Gemini ingin bisa lebih baik, lebih bisa menyetabilkan lagi. Terus dikonfirmasi sama Knight of Cup ya, adanya seorang yang bermeditasi. Di sini saya menangkap ya, di samping Gemini ingin adanya suatu keinginan kuat ya, terus adanya suatu cita-cita yang tinggi, akan adanya suatu kesuksesan dan keberhasilan. Di sini kelihatannya Gemini mau menata ulang ya. Banyak dari Gemini ketika punya niatan ke sana ya, istilahnya itu untuk mencapai kestabilan. Di sini Gemini banyak adanya suatu perenungan, banyak, istilahnya Gemini Gemini ini akan berpikir ulang ya, untuk bisa menata ulang lagi, untuk bisa mencari ide-ide ataupun solusi baru, agar bagaimana pekerjaan yang dimau itu akan bisa tercapai dengan yang diinginkan Gemini. Mungkin pencapaian target ya, kesuksesan dalam hal pekerjaan. Di sini Gemini sedang menata ulang untuk bisa mencapai target di masalah pekerjaan dan itu bagus, energinya positif ya. Untuk keuangan di sini ada Ace of Wands, ada Ace of Wands, bisa dikatakan ada wanita sedang lagi ceria ya. Terus dikonfirmasi sama The Devil. Ini awas berhati-hati ya Gemini ya, ada seseorang yang sepertinya masuk di dalam ruangan kaca ataupun toples ini ya, seperti toples ya. Ini kalau saya tangkap ya energi Gemini ini bisa dikatakan
ya pertanggal 26 sampai 29 ya katakanlah, penghujung akhir tahun ya. Di sini kelihatannya Gemini sih keuangannya lagi baik-baik saja gitu loh. Jadi tidak terlalu minus ya, cuman saya katakan di sini ya masih dalam tahap-tahap stabil lah. Cuman harap dikontrol ya Gemini ya gitu loh. Jangan sampai kalian dengan adanya suatu keuangan yang pas ataupun yang belum bisa dikatakan adanya suatu cadangan yang lebih ataupun adanya suatu cadangan yang banyak, kalian di sini, harap dikontrol gitu loh. Jangan, apa ya, jangan terlalu bersenang-senang dulu ya. Jaga masalah, eee, pemasukan dan pengeluaran terutama terutama pengeluaran harus kalian benar-benar menjaga ya. Karena apa? Karena di sini rawan ya untuk zodiak Gemini ya, adanya The Devil. Ketika kalian tidak bisa menjaga, takutnya di sini ada kebutuhan mendadak ya, dan kalian akan kesulitan dan kalian akan kebingungan di sini. Bahkan kalian, berpikir nanti seakan-akan tidak ada jalan lagi. Karena apa? Karena kalian kurang bisa mengontrol masalah keuangan ya. Harap berhati-hati sekali ya untuk Gemini ya. Harap dikontrol terutama masalah pengeluaran. Yang ditakutkan kalau saya menangkap energinya ini, energi yang benar-benar kurang bagus ya, gitu loh. Takutnya kan ada keperluan mendadak dan kalian akan kesulitan, kebingungan, ya. Kalian akan kesulitan mencari, ibaratnya itu mencari pertolongan ataupun mencari hutang-hutang itu nanti akan kesulitan kalian di sini, ya. Harap waspada ya untuk Gemini ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi berita ataupun informasi di penghujung tahun, ya barusan yang sudah saya, katakan ya. Apapun itu, tetap saya mengatakan pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, ketika kurang baik ya jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi, kalian sendiri yang merasakan. Ketika ada keganjilan ya harus, segera kuatkan secara doa juga ikhtiar, karena nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Mungkin itu dulu dari saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.